Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang kami hormati Ustaz Abdul Hanif LCMA selaku yang akan menyampaikan mau'idhah hasanah pada kesempatan pelepasan siswa kelas 6. Kepada yang kami hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah Kota Pekalongan. Kepada yang kami hormati Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Al-Ummah. Kemudian kepada yang kami hormati seluruh kepala sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah Kota Pekalongan, dari SMA IT, dari SMP IT, SD IT, TKIT 2, RAIT, PAUD yang kami hormati. Kemudian tidak lupa yang kami hormati ayah bunda, abi umi, bapak ibu sekalian, wali murid, wali siswa kelas 6 SDIT Ulul Albab Kota Pekalongan yang berbahagia yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami mengajak kepada kita semuanya untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semuanya. Allah hadirkan kita pada finishing touch yang dilakukan oleh SDIT Ulul Albab untuk anak-anak kita kelas 6 yang sudah melakukan proses pembelajaran selama kurang lebih 6 tahun di SDIT Ulul Albab. Kemudian yang kedua, hadirin yang kami hormati, kita juga menyampaikan kembali salam kita, salawat kita kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi sukacita kita, bahagia kita pada kesempatan pagi hari ini, sedikit pada kesempatan pagi hari ini, kami mewakili teman-teman pengurus Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah Kota Pekalongan yang menaungi SDIT Ulul Albab menyampaikan, pertama, beberapa waktu yang lalu atau cukup lama kami pernah membaca sebuah tulisan yang disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Beliau memberikan cara pandang yang singkat terkait dengan kehidupan kita. Beliau menggambarkan bahwa proses kehidupan itu seakan-akan kalau kita itu pernah hadir mungkin di dekat danau atau di dekat sungai begitu. Kemudian kita mengambil batu kerikil, kemudian kita lemparkan kerikil itu kepada sungai atau danau itu, maka di sana akan muncul riak-riak air yang kemudian terjadi karena proses kerikil yang jatuh di air tersebut. Kemudian barangkali yang melempar pun atau kita yang melempar tidak peduli kemana kemudian kerikil itu akan tenggelam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ibaratnya bahwa kita itu saat ini hadir itu setelah sekian miliar manusia barangkali hadir di dunia ini sebelum kita. Dan kemudian pada saat yang sama kita pun adalah salah satu dari sekian makhluk Allah, sekian manusia yang Allah hadirkan pada kesempatan saat ini. Kemudian akan hadir insya Allah setelah kita juga manusia yang jumlahnya sangat banyak. Kita tidak tahu. Nah, kami mengantarkan ini untuk kita bersama-sama untuk merenungkan proses kehidupan kita. Hadirin yang kami hormati, kita itu ibarat kerikil barangkali yang kemudian dilemparkan di danau tersebut. Kita hadir di dunia itu sekejap. Nah, kemudian sekejapnya itu bisa jadi kayak riak-riak air yang kemudian dimunculkan dari kerikil yang kita lemparkan. Ada kalanya kemudian riak-riak itu banyak. Ada kalanya riak-riak itu sifatnya sangat sedikit. Itu tergantung volumenya dan beratnya yang kita lempar. Hadirin yang kami hormati. Maka barangkali agar hidup kita itu lebih bermakna, berapa besar
yang akan kita torehkan dalam perjalanan sejarah kita. Ulama-ulama pendidikan mengajarkan kepada kita tentang fase-fase pendidikan manusia. Paling tidak ada 6 fase. Pak saya ini mohon maaf, beliau wakil dekan 1 UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid STIK. Saya izin menyampaikan Pak saya ini ada 6 fase. Fase perkembangan manusia. Yang pertama, fase bayi. 0 sampai 2 tahun. Barangkali tidak kita bahas. Kemudian yang kedua fase khilafah. 2 sampai 7 tahun. Kalau kemudian dalam kurikulum DSIP, ini anak kelas TK, SD, kelas 1. Maka kemudian ada kekerasan kurikulum yang kemudian dibuat oleh DSIP terkait dengan pengelolaan anak-anak yang berusia 2 sampai 7 tahun. Kemudian fase yang ketiga adalah fase tamyiz, usia 7 sampai 10 tahun. Kira-kira anak-anak kita kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SD. Pun kami di GSIT ada kurikulum yang kemudian mengatur terkait dengan proses-proses pendidikan ini. Kalau kita sebagai seorang muslim ada misi yang pertama, yaitu misi Abdullah, sebagai Abdul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada fase ini penekanan tentang bahwa kita itu adalah Abdullah itu dilaksanakan pada umur 7 sampai 10 tahun. Ini penekanan yang pertama di dalam pendidikan Islam, menjadikan kita itu sebagai Abdullah. Kemudian fase yang keempat, fase Amrod, usia 10 sampai 15 tahun. Kalau dalam perkembangan biologis barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian menjadi perhatian kita. Ketika anak-anak kita usia 10 sampai 15 tahun. Ini dalam bahasa pendidikan Islam ini masa-masa yang rawan. Karena apa? Kalau bahasa kita itu bahasa anak-anak kita glowing. Maka terjadinya pelecehan seksual itu adalah pada anak-anak usia 10 sampai 15 tahun. Maka dalam ketentuan atau dalam bagaimana berinteraksi seorang guru, seorang pengajar kepada anak-anak usia 10 sampai 15 tahun, dianggap seakan-akan kata itu anak laki-laki, guru laki-laki, maka dianggap sebagai kalau putra dengan putri itu ada menjaga pandangan. Karena ini ada masa-masa kalau dalam pendidikan itu masa-masa glowing. Ini masa-masa perkembangan biologis. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pada anak-anak usia 10 sampai 15 tahun, berarti anak kelas 4, 5, 6, kemudian mungkin sampai anak-anak kita usia SMP. Maka pada saat ini fase yang kedua menekankan kepada peran-peran bahwa manusia itu adalah sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Dan kemudian jati dirian seorang anak laki-laki, maka perlu ditekankan. Jadi maskulin, bahwa seorang laki-laki harus maskulin itu pada fase-fase ini. Anak-anak perempuan harus feminim adalah pada usia-usia ini. Sehingga jati diri seorang anak laki-laki jelas itu, atau anak perempuan itu jelas, harus kita jelaskan pada usia-usia anak usia 10 sampai 15 tahun. Hadirin yang kami hormati, fase yang kelima, fase taklif, 15 sampai 14 tahun. Ini sudah balik penuh. Artinya, mestinya anak-anak kita yang usia, atau kita yang usia 15 sampai 40 tahun, itu sudah punya kebebanan penuh terhadap syariat ini. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya, termasuk bagaimana kami di dunia pendidikan, bagaimana mengimplementasikan pendidikan dari anak-anak PAUD, kemudian sampai ketika anak sudah memasuki 15 sampai 40 tahun ini, mungkin anak-anak kita yang SMA adalah punya kemandirian, punya
kemandirian. Ini diwujudkan dalam kurikulum pengelolaan sekolah. Yang keenam adalah fase butuh. Bagi kita yang berusia 40 tahun ke atas, mestinya sudah, bagi orang yang sudah dewasa, sudah menep. Artinya, kita sudah memahami proses-proses kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, kerikil-kerikil yang tadi kita lemparkan, adalah ibarat kita akan punya peran seperti apa di masyarakat atau terkait dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kita menyadarkan anak-anak kita tentang perlunya pendidikan dan kemudian peran-peran di masyarakat. Kemudian izinkan pada kesempatan pagi hari ini juga kami menyapa seluruh orang tua, murid. Ketika dulu saat wawancara dengan yayasan, maka kami berpesan atau menyampaikan kepada wali murid, segenap wali murid yang akan menyekolahkan putra-putrinya di SDIT, bahwa yang pertama, pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah adalah partner orang tua. Maka kemudian setelah 6 tahun, kalau kami dulu menyampaikan, kita tidak punya salah. Artinya saya dengan Bapak Ibu barangkali tidak kenal, kemudian tidak ada kesalahan. Namun sebagaimana proses interaksi umum di masyarakat, maka ada proses-proses yang kemudian mungkin di sana ada khilaf kami, ada kesalahan kami. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus ini bagian dari tanggung jawab kami mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk memaafkan kami, kekhilafan kami. Dan semoga yang selama 6 tahun kita bersama-sama itu, yang ada adalah bukan tumpukan-tumpukan dosa, tapi adalah tumpukan-tumpukan kebaikan yang sama-sama kita ukir, yang kemudian ini menjadi bekal kita bersama-sama. Begitu nih Bapak Ibu, kami mohon diikhlaskan. Barangkali ada ustadz-ustadzah kami di sekolah, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaafkan karena usia anak-anak kita itu kan tidak bisa tidak bisa kembali. Maka kemudian selama 6 tahun itu Bapak dan Ibu sudah merelakan bersama kami, dan ketika ada kesalahan dari ustadz-ustadzah kami atau pengelolaan kami yang kurang, kami mohon dimaafkan. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh kepala sekolah, mohon sekali masukan-masukan. Karena dunia pendidikan kita itu semakin hari semakin tambah berat tantangannya. Untuk itu kita sama-sama berkolaborasi. Orang tua, sekolah, dan masyarakat sama-sama menjadi tempat untuk anak-anak kita belajar. Demikian, ada kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatian Bapak Ibu dihaturkan. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.